Kita percaya apapun yang terjadi di dalam setiap kita, Tuhan ada bersama kita dan tetap memberkati kehidupan kita. Amin. Biarlah setiap hati kita serahkan pada Dia. Biarlah segala pujian kita naikkan bagi Dia. Kita serahkan seluruh kehidupan kita bagi Dia. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu Tuhan, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ya Tuhan, ku serahkan padamu
ini hidup kami Tuhan, kami mau menjadi bejana-Mu ya Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami, untuk kami selalu ya Tuhan rindu untuk hidup kami berkenan di hadapan-Mu dari hari ke hari ya Tuhan. Dan biarlah kuasa firman itu yang menolong kami untuk mengubah kehidupan kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Untuk kami bisa Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Biar pujian yang kami naikkan itu juga menjadi persembahan yang berbau harum ke hadapan hadirat Tuhan. Dan saat ini kami membuka hati kami. Kami membuka pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan supaya firman itu bekerja dalam hati kami. Tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi ya Tuhan menjadi hidup kami ya Tuhan. Dan kami melakukannya. Urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan, juga jemaat Tuhan yang mendengar. Biar kuasa urapan Roh Kudus akan memampukan kami. Untuk kami bisa memahami firman-Mu dan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mari kita pagi hari ini akan bersama-sama kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tidak bosan-bosan ya belajar firman Tuhan, tapi tentunya tidak hanya belajar untuk tahu, tapi yang terlebih adalah kita diubah dan kehidupan kita itu adalah dihidupi oleh firman Tuhan. Di hari Senin yang lalu di Komsel Abigail, ya, saya menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana meresponi firman Tuhan. Ya, saya mengambil contoh bagaimana ketika Yohanes Pembaptis itu berkhotbah, dia berkhotbah dengan lantang, dengan keras, ya, menegur orang-orang itu, hai kamu keturunan ular beludak gitu ya. Tapi mereka tidak marah ya, mereka bertanya apa yang harus kami perbuat ya. Demikian juga ketika Petrus setelah pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta berkhotbah luar biasa. Orang-orang bertanya ya, Petrus juga berkhotbah dengan keras untuk mereka bertobat. Mereka meresponi dengan bertanya, apa yang harus aku perbuat? Nah, inilah juga respon yang tentu dirindukan Tuhan atas jemaat di tempat ini setiap kali mendengar firman Tuhan. Mari kita bertanya, apa Tuhan yang harus aku perbuat? Ya, sehingga firman itu tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi menjadi pola hidup kita, menjadi kehidupan kita. Ya, pagi hari ini saya ingin menyampaikan ya tentang doa dan integritas. Ya, pagi ini harusnya jadwalnya Vanuel ya, tapi karena diminta pelayanan ke Lumajang, jadi saya yang menggantikannya. Ya, kita akan belajar tentang doa dan integritas. Ya. Kata integritas ini kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia itu artinya kualitas atau mutu, ya, sifat dan keadaan yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ini satu definisi yang cukup lengkap gitu ya, cukup baik gitu untuk bagaimana integritas itu dikatakan satu mutu ya yang dimiliki oleh seseorang ya yang utuh dan membuat atau memberikan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran ya. Namun sesungguhnya kalau di dalam kekristenan ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya, integritas itu memiliki cakupan yang cukup luas karena itu mencakup seluruh area kehidupan kita ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita.
dalam pikiran, dalam perasaan, kehendak, perbuatan, perkataan, penampilan, sikap, seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Nah, kita akan melihat apa sih makna integritas itu. Ya, makna integritas itu tadi kan di kamus dikatakan kualitas ya, secara utuh ya. Jadi ini memang menyangkut banyak hal. Nah, yang pertama tuh berpikir benar ya, berpikir benar. Ya, pikiran itu ada di dalam ya. Tidak ada orang yang tahu apa yang ada di dalam pikiran kita kecuali kita mengatakannya ya. Nah, di dalam dari pikiran inilah ya bisa menghasilkan banyak hal yang bisa keluar dari pikiran. Ya. Jadi kita akan baca banyak ayat-ayat ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini di Matius 7 ayat 21 ya sampai 23 nih saya bacakan dulu ya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, ya, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, segala kejahatan timbul dari hati atau pikiran yang jahat atau tidak benar. Ya, apa yang kurang tadi dari ayat itu? Dikatakan tadi timbul banyak hal ya dari dalam pikiran itu. Ada pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, semuanya ya. Kalau dikatakan dari dalam hati, saya pernah menyampaikan tentang hati itu kalau ditinjau dari kebenaran firman Tuhan dari ayat-ayat di Alkitab itu mungkin kata yang paling banyak itu adalah hati. Kata hati dalam Alkitab tuh lupa saya jumlahnya berapa, menyangkut sekitar 2000-an kata ya dari seluruh Alkitab ini. Dan kata hati itu disimpulkan ya, memang kata hati itu bisa berbicara tentang pikiran, bisa tentang perasaan ya, adalah sesuatu yang ada di dalam manusia batiniah kita, itulah hati ya. Dan dari dalam itulah ya muncul segala macam kejahatan ya. Jadi segala kejahatan itu katakan timbul dari hati atau pikiran yang tidak benar ya. Nah, integritas itu orang yang memiliki pikiran yang benar ya, sehingga keluarnya juga benar ya. Seringkali orang mengatakan, oh orang itu hatinya baik kok sebetulnya ya, cuma ya gitu ya omongannya jahat atau tapi hatinya baik. Gak bisa. Firman Tuhan mengatakan ya, dari dalam muncul keluar, dari hati yang baik ya pasti keluar ya buah-buah yang baik dari dalam hati ya, dari perbendaharaan hati yang baik muncul hal-hal yang baik ya. Memang bisa terjadi orang itu apa yang nampak keluar itu berbeda dari dalam hati, bisa terjadi memang, tapi itu bukan integritas berarti ya. Apa yang disampaikan atau yang dikatakan atau yang diperbuat ya berbeda dari dalam hati, ya berarti orang itu tidak berintegritas. Kalau tidak berintegritas ya berarti tidak bisa dikatakan orang itu hatinya baik kok. Ya cuman kata-katanya jahat ya, atau kata-katanya tidak baik ya. Nah, kalau sudah kata-katanya tidak baik ya itu pasti muncul dari dalam hati ya. Kalau sekedar intonasi kata, orang biasanya ada adat atau berdasarkan adat istiadat atau terbiasa, seperti orang Batak itu suaranya keras memang ya. Orang Batak itu suaranya keras. Kalau orang Jawanya Jawa Solo gitu ya, suaranya intonasi volume suaranya itu mungkin enggak keras. Nah itu beda, orang suaranya keras sama orang suaranya kasar beda ya. Kalau sekedar intonasi suaranya keras ya itu sih no problem gitu ya, karena itu tidak menunjukkan sesuatu yang tidak baik gitu ya, hanya keras volumenya ya. Tapi kalau kata-kata kasar itu enggak bisa dibilang, oh enggak itu hatinya baik, enggak ya. Jadi integritas itu orang yang berpikir punya hati yang benar, keluarnya
juga pasti benar, ya. Kalau orang itu bermanipulasi, ya, mungkin bisa berkata-kata baik tapi hatinya salah. Satu saat pasti keluar yang tidak baiknya, ya. Manipulasi, topeng, berkedok itu nggak akan bisa seterusnya, ya. Satu saat pasti akan terbongkar, ya. Itu yang pertama, makna integritas, berpikir benar. Yang kedua, ini bertindak benar, ya. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam hati siapa tahu, ya, tidak ada yang tahu, ya, dalam hati. Tapi perbuatan kita itu bisa dilihat orang, ya. Perbuatan kita ini nyata dilihat orang, ya. Apalagi orang Kristen, ya, itu mungkin lebih disoroti, ya. Nggak tahu, ya, kenapa. Ya, kita bersyukur, ya, bahwa kekristenan itu lebih disoroti gitu, ya. Kalau ada koruptor Kristen gitu, waduh, orang Kristen kok begini gitu, ya. Itu fakta, ya. Nah, karena apa? Memang kebenaran firman Tuhan mengatakan begitu, ya. Di dalam Matius 5 ayat 16, biarnya terangmu itu bercahaya, ya. Karena memang identitas kita ini adalah garam dan terang itu nggak bisa disembunyikan, ya, nggak bisa disembunyikan, ya. Dan itu akan nampak nyata dilihat oleh banyak orang, ya. Makin banyak teman kita, ya, makin banyak resiko atau kesempatan orang untuk melihat perbuatan kita, ya. Ada memang orang-orang yang introvert, ada orang-orang yang tidak suka, tidak mudah bergaul dengan banyak orang, ya, temannya juga tidak banyak, ya, kesempatan untuk melihat perbuatannya juga mungkin tidak terlalu banyak gitu, ya. Tetapi bukan sebetulnya sebagai orang percaya kita semua ini diharapkan untuk menyatakan Kristus lewat perbuatan kita, ya. Nyatakan Kristus lewat perbuatan kita yang baik supaya mereka memuliakan Bapakmu yang di surga. Bukan supaya kita dipuji baik. Fokusnya bukan kepada kita. Bukan supaya kita mendapat pujian, tidak. Jadi supaya mereka bisa memuliakan Bapa di surga. Dan ini yang harus menjadi fokus kita. Ya, ini yang menjadi perhatian kita. Hari kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan sekali lagi perbuatan yang baik itu harus bersumber dari hati yang baik. Kita tidak akan bisa berbuat baik, ya, kalau hati kita tidak baik, ya. Jadi dari hati yang baik muncul perbuatan yang baik dan orang bisa memuliakan Bapa yang di surga. Ya, itu fokus kehidupan kita karena memang Tuhan panggil kita, ya, untuk kita juga memuliakan Tuhan. Tuhan pilih tebus kita, ya, dan Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia ini. Tuhan punya maksud, ya, supaya kita bisa memberikan kesaksian tentang kemuliaan Bapa, ya. Itu yang kedua, bertindak benar, ya. Dan yang ketiga ini adalah bertindak benar, ini artinya taat, ya, bertaat pada hukum, pada peraturan yang berlaku, dan hukumnya hukum Kristus, ya, yang di atas segala hukum yang ada di dunia, ya, kebenaran mutlak dari firman Allah. Jadi firman Allah itu standar kita, ya, pedoman kita untuk kita bertindak benar itu standarnya adalah firman Tuhan, hukum Kristus, ya, kebenaran yang mutlak, ya, firman Allah itu mutlak, ya, hukum Taurat itu sebenarnya juga mutlak, ya. Gagal satu dianggap gagal semua, ya. Tidak perlu banyak dosa untuk membawa orang ke neraka, ya. Cukup dia melakukan satu dosa, tetapi Alkitab sudah mengatakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa itu seluruh kehidupannya sudah rusak. Nanti kita lihat ayat-ayat itu, ya, kehilangan kemuliaan Allah, ya. Dan karena itulah Kristus menebus kita, menjadikan kita orang-orang benar, ya. Dan
kita mampu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sekalipun tidak langsung sempurna, tetapi kita punya potensi karena kita mengalami perubahan hakikat dari orang berdosa menjadi orang benar. Kita mengalami kelahiran baru, ya, sehingga kehidupan kita ini menjadi ciptaan yang baru dan memiliki potensi, ya, yang untuk bisa melakukan kebenaran. Ya, kalau tidak, Tuhan tidak akan suruh kita untuk bertindak benar selama kita masih orang berdosa. Karena itulah Kristus rela mati, ya, untuk menebus, menggantikan kutuk dosa atas kita yang membuat kita tidak bisa benar. Mau berbuat baik, yang jahat datang duluan, kata Rasul Paulus. Untuk itulah Kristus datang dan dia harus mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman kita, untuk menebus itu, kan, menyucikan darahnya, ya, yang dia keluarkan di atas kayu salib itu sampai tetes darah yang penghabisan. Untuk menghapus segala dosa kita sehingga kita punya potensi untuk kita bertindak benar, berpikir benar, dan kemudian berucap benar. Ya, Matius 5 ayat yang ke-37, jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, tidak mudah, ya, tidak mudah. Ya, orang sering kompromi akhirnya dengan ini. Ya dah, bohong-bohong dikit gitu ya. Kadang tahu bohong dikit pun itu dosa, tapi sulit untuk menghindar, ya. Sulit untuk menghindar. Tiba-tiba saja kita sudah berbohong. Ya. Berapa hari yang lalu, ya, ada orang yang cari saya. Saya tahu orang itu bohong gitu, hanya menipu. Ya, dulunya saya tidak tahu, saya kasih, pernah saya kasih 400.000 gara-gara dia bilang butuh kontrak rumah gitu, untuk kontrak rumah. Ya, ternyata bohong gitu. Kemarin tuh datang bilang mau ketemu saya, ya, saya langsung bilang sama Iin, udah bilang aja saya repot, saya tidak mau nemui, ya, karena udah berkali-kali saya bantu berkali-kali, ternyata akhirnya bohong gitu loh. Setelah saya ngomong gitu tuh saya ini sadar, iya ya, saya kok bohong ya. Kok bilang repot ya, padahal repot apa sih, ya, cuma masak gitu loh. Ya, memang saya tidak mau menemui dia, cuman alasannya salah, ya, dan itu tidak direncana. Saya sadar itu, ya Tuhan ini salah nih, ya, saya kok bilang repot ya, ya, bilang aja saya tidak mau ketemu kan beres sebetulnya, ya. Nah itu loh, kadang-kadang seperti itu, ya. Susah untuk mengatakan ya di atas, ya. Ya, ada orang yang kita tidak mau temui, bilang aja tidak ada. Nah, kadang itu spontan gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti ini kadang memang sulit gitu, tapi ya kita percaya, ya, kalau Tuhan itu akan bimbing kita. Ya, saya begitu mengatakan itu kerasa, hati nurani saya berbicara kok, ya. Tuhan tuh ingatkan, ya, salah nih, salah, ya, ngomong repot ini salah. Kenapa tadi tidak bilang enggak, ya, memang enggak mau ketemu, bilang aja gitu kan sudah beres, dia enggak akan ngotot juga kan gitu, ya. Ya, jadi berucap benar, ya, ini memang enggak mudah untuk hal-hal yang sepele, tapi mari kita belajar, ya. Dari situ, ya, saya berusaha, Tuhan tolong untuk hal-hal yang sepele pun, ya, enggak mau bohong, ya. Dan ini memang proses Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita jangan kompromi, itu yang penting. Kalau kita kompromi, ya, selamanya kita enggak akan pernah berhasil. Selalu akan memaklumi. Ya, namanya manusia. Ya, selama kita kompromi, ini sering kali saya katakan, jangan pernah kompromi. Kita harus punya prinsip benar, yang benar. Ya, tidak, lebih dari itu jahat. Nah, ini harus menjadi rema dalam kehidupan kita. Berarti kalau kita mengatakan sesuatu, ya, yang seharusnya ya kita katakan tidak dan sebaliknya, berarti itu dari si jahat. Ya. Kita sudah kena makan tipu daya si jahat.
Mari kita berhati-hati ya dengan ucapan kita ya, karena dikatakan setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, jadi ada tanggung jawab, ada resiko yang harus kita hadapi dalam kita berkata-kata ya. Jadi untuk itulah kita perlu berhati-hati. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, tentu kita percaya kita tidak berhadapan dengan hukuman kekal karena itu sudah dibayar oleh Yesus. Tapi tetap ya ada ganjaran atas setiap kesalahan kita. Anak yang dikasihi itu akan dihajar oleh Bapa. Ya, Bapak yang mengasihi itu akan menghajar anak kalau anaknya salah. Ya, jadi ya mari kita bertindak benar dan berucap benar. Ya, kemudian berucap benar ini ya artinya itu saya yakin kita tahu. Artinya itu enggak bohong ya, tidak berbicara. Ya sekarang ini istilahnya hoak, ya tidak berbicara hoak. Ya karena apa? Karena sekarang ini orang tidak cuma bicara dengan mulut, ya, tapi bicara dengan jempolnya, ya, dengan jempolnya bicara, ya. Bisa bohong, ya, dengan tidak dengan kata-kata secara langsung, ya, tetapi dengan apa yang kita sampaikan, ya, lewat medsos, lewat media sosial, lewat WA dan sebagainya. Tidak bergosip, tidak provokasi, tidak menjatuhkan. Ini artinya ucapan yang benar. Ya, bukan sekedar ya di atas ya, tidak di atas ya, tapi kita juga tidak ya bergosip, tidak membicarakan orang karena apa? Seringkali gosip itu tidak benar ya. Dari yang digosipkan semula A, akhirnya bisa sampai A tambah B tambah C sampai ditambah Z ya. Jadi dari satu hal yang digosipkan itu bisa berkembang banyak ya. Orang nambahi satu kata, nanti orang lain nambahi satu kalimat, orang lain nambahin lagi. Ya, jadi jangan bergosip, tidak provokasi, tidak mengintimidasi, tidak menjatuhkan, ya, tidak bicara hoak. Ya. Di medsos itu banyak sekali hoak. Ya. Jadi jangan juga gampang untuk membagikan. Ya. Apa yang kita tidak tahu benar atau enggak, asal share aja dapat di share. Ya, kalau itu enggak benar, ya kita juga ikut salah gitu loh. Hal-hal yang enggak benar. Saya paling enggak pernah nge-share apapun yang saya dapat gitu ya, karena saya enggak tahu kebenarannya. Ya, harus dicek kebenarannya memang. Ya, dan enggak mudah memang, itu harus cek, ada aplikasinya juga untuk ngecek itu. Ada terlalu banyak ya hal-hal yang seperti itu yang ada di dunia ini. Makin hari ya makin banyak kebohongan itu. Ya, jadi kita harus menjaga ya untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, kata-kata kita harus benar ya di dalam menyampaikan apapun. Kita pakai media sosial itu ya untuk melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ya, berapa waktu lalu waktu saya ikut seminar Hagai di sesi komunikasi, kami itu dikasih pekerjaan rumah untuk bikin project gitu ya lewat media sosial ya untuk menyampaikan kabar baik tentang Injil ya. Kabar baik tentang Injil. Tidak tahu saya sempat share atau enggak mungkin ya di beberapa grup ya, karena itu memang harus ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya ya. Akhirnya saya buat narasi ya tentang manusia berdosa ya dalam bentuk audio. Saya rekam dalam bentuk audio bagaimana semua manusia itu berdosa dan butuh kasih Tuhan ya, dan minta bantuan Vanuel untuk bisa menguploadnya dengan video gitu ya. Nah, untuk bisa terus ditanya ya waktu sudah saya serahkan tugasnya itu setelah pulang saya serahkan tugasnya ya, pematerinya tuh berbicara
Ibu ini nanti kemudian mau diapakan? Ternyata cuma buat, karena tugasnya bukan cuma buat. Mau di-share kemana, ya, mau dibagikan ke medsos apa. Ya, ditanya sampai segitu. Ya, saya akan bagikan ya, kepada komunitas, grup WA terutama yang ada saudara-saudara yang belum percaya. Ya, karena itu memang tujuannya untuk penginjilan. Nah, dan juga itu diupload di IG, di Facebook, ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan, ya, untuk kita bisa melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan, ya. Pembicaraan kita harus positif, ya, dengan karyawan, dengan teman, dengan lingkungan kerja, mungkin dengan siapa saja. Mari membangunlah kata-kata yang positif. Kemudian makna dari integritas adalah bertindak sama di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Ya, ini banyak ayat yang ditulis di situ tuh tentang apa yang Yesus katakan, ya, kepada orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kita tidak baca semua ayatnya itu, ya. Yesus tuh mengatakan sampai dengan kata-kata yang keras gitu, celakalah kamu, ya. Yesus juga pernah mengatakan, kamu keturunan ular beludak, sama seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Celakalah kamu, jelas dikatakan, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, ya. Kamu tuh seperti kuburan tuh kan dibangun, apalagi kuburan orang-orang, kuburan yang bagus seperti di San Diego Hill, itu harganya miliaran, dibangun bagus, ada tempat istirahatnya, ada kayak bagus lah pokoknya di Sentong Malang itu juga, ya, bagus, ya. Tapi dalamnya isinya, kata Tuhan, dari luar memang nampak bagus, nampak bersih, ya, tetapi di dalamnya itu isinya bangkai, ya, berbagai macam jenis kotoran, ya, seperti itu kamu, ya. Nah, inilah bukan integritas, ya. Jadi di luar sama yang di dalam berbeda. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ya. Mereka sampai menunjukkan bagaimana diri mereka itu, sampai berdoa pun jam-jam doa mereka, ada Taurat itu ada jam-jam doa, ya, biasanya jam 3 sore, ya, itu jam doa. Ada beberapa jam doa jam 9 kalau tidak salah, jam 3 sore sama sore jam 5 atau jam 6 itu. Dan waktu jam doa, ya, mereka sengaja keluar. Mereka berdoa di perempatan-perempatan jalan supaya dilihat orang. Itu Yesus yang mengatakan, ya, kamu mengelabui orang dengan doa-doamu, membawa tali-tali sembahyang, mereka berdoa seperti orang Katolik pakai rosario begitu, ya. Tetapi hatimu jahat. Dari luar kamu seperti cawan yang bersih, tapi di dalamnya penuh dengan rampasan, ya. Jadi ini tidak integritasan, ya, kemunafikan ini. Jadi integritas itu lawannya adalah kemunafikan, ya, bertindak, ya, berbeda antara yang nampak di luar, ya, dan dalam kehidupan pribadi sehari-harinya, ya. Dan juga apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, mereka itu sampai Tuhan itu mengecam begitu rupa, ya, karena memang kelakuan mereka. Sampai Tuhan bilang mereka itu punya jabatan sebagai ahli Taurat, orang Farisi yang punya kedudukan, ya, secara agama mereka punya kedudukan. Ikuti ajarannya, karena mereka ngajarkan, ya, tapi jangan ikuti perbuatannya, karena yang diajarkan tidak sama, ya. Nah, jadi orang yang berintegritas itu adalah orang yang konsisten antara prinsip ajaran yang dianut dan diajarkan dengan hidup yang dijalani, ya, dengan hidup yang dijalani. Ya, karena itu firman Tuhan bilang, turuti, lakukan segala yang mereka ajarkan. Mereka ngajar baik, yang ngajar hukum Taurat, ya, bahkan orang sampai seperti orang yang mengawas-ngawasi orang. Yesus itu diawas-awasi, jangan dicari-cari kapan Yesus melanggar hukum Taurat, ya. Nah, tapi mereka tidak melakukannya, ya.
Mereka meletakkan beban-beban yang berat, ya di ayat selanjutnya. Mereka meletakkan beban-beban hukum Taurat yang berat, sedang kamu sendiri tidak menyentuhnya. Ya. Kamu mengajarkan orang untuk bisa bertindak benar dengan hukum Taurat. Ya. Tapi dengan kelakuannya, Tuhan Yesus mengatakan kamu menjadikan mereka lebih jahat lagi. Ya, karena mereka hanya sekedar bisa mengajar, tetapi tidak melakukannya. Ya, jadi harus berani ya untuk bisa berdiri benar di hadapan diri sendiri, di hadapan orang lain, dan di hadapan Tuhan. Ya, ini artinya integritas. Ya. Ada orang yang berani di hadapan Tuhan, mereka berani bersumpah. Ya. Bahkan orang-orang yang menjadi saksi-saksi di pengadilan, yaitu mereka harus disumpah terlebih dahulu. Ya, mereka bersumpah. Ya, kalau tidak mau bersumpah, ya mereka tidak bisa jadi saksi. Mereka bersumpah. Ya, tapi ada berapa banyak kesaksian-kesaksian bohong? Ya, ada banyak sumpah demi Tuhan. Ya. Saya punya family gitu ya. Terus menerus ya minta bantuan uang, minta bantuan uang. Ya, selalu bohong ya. Selalu bilangnya kali ini saja. Ya, terus begitu ya. Kalau dituruti sehari itu, kalau enggak saya blok ya. Saya jengkelnya apa? Karena bohong terus ya. Bohong terus. Kalau dituruti sehari itu bisa chat sampai 100-an chat ya. Kalau enggak diblok ya, saya coba sekali, enggak saya blok. Terus chat. Tidak bohong, enggak bujuk. Padahal yang bujuk ya. Taunya bujuk dari mana? Ya saya tahu ya. Untuk biaya masuk rumah sakit ya, kekurangan ya. Saya tanya, kasih rumah sakitnya mana, atas nama siapa, nanti saya bayar kekurangannya ya. Udah dijawab ya. Tadi malam baru gitu lagi, masuk rumah sakit, saya tanya rumah sakit mana, pakai nama lengkapnya siapa, nanti kekurangannya saya bayar ya. Enggak, nanti saya bayar sendiri. Lah kenapa? Kalau memang sakit kan, memang kurang bayar, ya kenapa nggak mau dibayari langsung? Saya transfer langsung, nanti saya bisa hubungi rumah sakit, nanti saya bayar kekurangannya. Ya, kebohongan terus ya, seperti itu. Berani ya, enggak kok ini benar ya, tambah bohong lagi gitu loh. Ada banyak orang yang seperti itu ya. Jadi semua yang tidak integritas itu sama dengan dosa ya. Semua yang tidak integritas itu sama dengan dosa. Oke, kita lanjut ya. Nah, integritas itu dimulai dari dalam, karena tadi ayat yang pertama tadi memulainya dari dalam, dari pikiran ya. Dan tidak tergantung dari keadaan, karena dari dalam. Jadi tidak tergantung kepada situasi di luar. Apapun kondisinya ya, tetap berintegritas ya. Contohnya Daniel ya, ada ancaman ya. Jelas-jelas ada ancaman, di luar ada ancaman, ada kondisi yang mengancam. Dia ya, tetap berdoa kepada Tuhan, tidak berdoa meminta sesuatu kepada raja. Dia dimasukkan gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego kalau tidak sujud menyembah patung raja, ya, dia berhadapan dengan dapur api. Ya. Tapi mereka tetap, ini namanya integritas. Yusuf dalam kondisi ya, yang membuat dia bisa jatuh dalam dosa, dia tidak berdosa. Dan Kristus ya, teladan integritas yang sempurna. Ya. Jadi integritas ini karena muncul dari dalam, berketetapan hati. Seperti Daniel mengatakan, dia berketetapan hati. Ya, dia tetap berdoa 3 kali sehari, ya, tidak sembunyi-sembunyi. Ya, seperti dia biasanya berdoa menghadap di rumahnya di bagian atap, di atas gitu. Memang pada konteks zaman dahulu mereka doa itu berkiblat, ya, berkiblat ke Yerusalem, ke Bait Suci Yerusalem, ya. Tetap, dan dilihat banyak orang, dia masuk resikonya, dan dia tidak tahu kalau dia bakal diselamatkan Tuhan di dalam gua singa itu, ya. Tapi Daniel rela. Sadrak, Mesak,
Abednego juga bahkan mengatakan, ya, kalaupun Allah tidak melepaskan dia dari dapur api, kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Ya, diberi kesempatan, oke, sekali lagi kamu sembah, ya, kamu lepas, ya. Tidak, sekalipun Allah tidak menolong, ya, dan mereka juga tidak tahu bahwa mereka akan lolos, ya, dari perapian yang menyala-nyala yang dibuat 7 kali lipat panasnya. Ya, tetap, ya. Yusuf tahu juga, ya, ada resiko, ya, dia akan menghadapi resiko itu. Dia sudah melakukan hal yang baik, ya. Dia menghadapi fitnah, ya. Dan dia tidak bisa menerima itu semua, ya. Dan Kristus teladan integritas yang sempurna, ya, dia diancam bagaimanapun, ya, dia tetap berpegang kepada pendiriannya sampai kepada detik-detik dia mau disalibkan, ya. Dia ditanya, dia tetap jawab sesuai dengan kebenaran, ya. Jadi integritas itu tidak tergantung kepada keadaan, tidak tergantung kepada situasi, dan tidak tergantung kepada siapa kita. Semua orang percaya harus memiliki integritas, entah itu kaya, miskin, pintar, bodoh, ya, punya jabatan kekuasaan atau tidak, ya, tidak tergantung siapa kita. Ya, kita semua, hakikat kita semua sama adalah orang-orang benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi tidak ada alasan, ya, untuk kita tidak berintegritas, tidak tergantung siapa kita. Ya, dan kemudian integritas itu juga tidak sama dengan reputasi. Reputasi itu bisa pudar. Jadi integritas itu bukan untuk membangun reputasi, ya, bukan untuk menunjukkan siapa saya. Ya, ini loh saya. Ya, seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu yang ingin menunjukkan siapa dirinya. Mereka yang taat beragama, mereka yang berdoa di jalan-jalan, ya, untuk membangun reputasi. Ya, integritas tidak sama dengan reputasi. Reputasi bisa pudar, ya, dan kita tidak perlu mencari reputasi. Kita tidak perlu membangun reputasi, karena reputasi itu akan muncul dari siapa kita, ya. Siapa kita, itulah reputasi kita, ya. Reputasi bisa pudar, ya, tapi integritas melekat pada pribadi. Ada orang yang membangun reputasi dengan penampilan, ya, dengan kata-kata, ya, untuk meyakinkan orang, ya. Tapi itu semuanya akan bisa hilang kalau tidak bersumber dari hati. Integritas melekat pada pribadi, setiap pribadi, ya. Nah, kemudian kita melihat kekuatan Injil, ya. Dosa itu sudah merusak seluruh aspek kehidupan manusia, ya. Tidak ada yang benar, ya, tidak ada yang berakal budi. Nah, saya akan mengajak kita membaca, ya, ayat-ayat ini, ya. Bapak Ibu baca yang merah, saya baca yang hitam, ya. Dari Roma 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Dan kemudian nanti ayat 23 kita baca bersama-sama. Ayat 11 saya baca, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Ayat 23 bersama-sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tanpa Kristus mustahil orang bisa berintegritas. Karena itu tadi dikatakan, ya, semua sudah menyeleweng, ya, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Gak ada orang yang bisa berbuat baik, ya, seorang pun tidak. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, kakinya cepat menumpahkan darah dan sebagainya. Ya, masih ada ayat-ayat selanjutnya tadi dari ayat Roma pasal yang ketiga itu. Dan di ayat 23 dikatakan semua sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya kuasa Injil
yaitu kasih karunia Allah yang mengorbankan Yesus Kristus sebagai korban tebusan dan pengampunan dosa, manusia bisa memiliki integritas, bahkan integritas total. Kuasa Injil mengubahkan manusia menjadi manusia-manusia baru. Ya, tanpa kuasa Injil tidak akan ada yang bisa benar. Ya, ada banyak orang baik di luar sana. Ya, ada banyak ya di luar kekristenan. Ya, orang Buddha itu bagaimana mereka menjalani kehidupan yang luar biasa, ya, sampai bunuh nyamuk pun mereka tidak mau, ya. Tetapi kebenaran mereka tidak bisa total, ya. Karena apa? Sekalipun mereka menjalani kehidupan seperti itu, ya, tidak ada yang tidak pernah berdosa. Dan 1 kali 2 kali berbuat dosa pun itu sudah cukup untuk membuat mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada satupun kecuali pengorbanan Yesus Kristus yang menjadikan kita mampu untuk memiliki integritas yang total. Untuk kita mampu, ya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kita berpikir benar, ya kita bertindak benar, berucap benar, ya, dan seluruh yang ada di dalam kehidupan kita adalah kebenaran. Ya. Itu yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menjadi orang-orang yang berintegritas. Ya. Nah, kita akan baca dari Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Ya. Sebelumnya di ayat 17 sampai 19 itu berbicara tentang manusia lama. Manusia lama sama seperti Roma 3 yang kita baca tadi. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, perasaannya tumpul. Ini manusia lama, dikuasai oleh hawa nafsu dan keserakahan. Itu ayat 17 sampai 19. Ayat 20 ya sampai ayat yang ke-24 kita akan baca lagi bergantian. Ayat 20 saya baca, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Lanjut. Yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Ya, jadi kita nih sudah diberikan kehidupan yang baru, harus meninggalkan. Ya, kita harus percaya ya bahwa kita bisa berintegritas total sekalipun tidak mudah dan butuh proses. Kalau dibaca di selanjutnya dari Efesus 4, karena itu ya, tadi kan Efesus 4 itu ayat 17 sampai 19 itu manusia lama. Kemudian di ayat yang 20 tadi yang kita baca di awal, tetapi kamu bukan demikian. Ini kan menunjukkan sebuah kontras dari ayat-ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya itu manusia lama, pikirannya tumpul sia-sia, dikuasai hawa nafsu dan keserakahan. Tetapi kamu, ini kita harus sadari, tapi aku bukan demikian. Nah, ini harus menjadi rema dalam kehidupan kita. Aku bukan demikian. Jangan kompromi, jangan katakan, ya aku masih manusia. Ya, kamu bukan demikian. Firman Tuhan tegas mengatakan, kamu bukan. Sekali lagi bukan. Kita bukan mereka. Ya. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Ya, memang tidak mudah, butuh berproses. Ya, karena itu di ayat 25 sampai 32 dikatakan, karena itu buang dusta, ya, buang segala hal-hal yang jahat, ya, kepahitan buang, geram, marah buang, jangan beri kesempatan kepada iblis, buang semuanya. Nah itu proses kita, ya, untuk kita bisa menjadi manusia yang baru. Semuanya harus belajar buang. Dusta itu belajar dibuang. Ya. Roma 6 ayat 11 kita baca bersama-sama. Demikianlah, yuk kita baca sama-sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa
Kamu telah mati bagi berdosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus memandang bahwa kita orang benar. Ya, sekalipun masih bisa jatuh dalam dosa, tapi orang benar itu tidak tinggal di dalam dosa, dia akan bangkit. 7 kali dia jatuh dalam dosa, 7 kali dia akan bangkit dalam Amsal. Nah, ini bagian yang terakhir ya, yang menjadi fokus pembicaraan saya pada pagi hari ini sesungguhnya tentang doa dan integritas. Ya, kita sudah belajar beberapa kali, Bapak Gembala menyampaikan tentang peraturan perjanjian lama, bagaimana imam-imam itu harus menyucikan diri sebelum melayani Tuhan. Ya, dan lebih kepada penyucian secara lahiriah, mereka harus cuci tangan, ganti baju, ya apalagi imam besar harus mengenakan seluruh pakaian kebesarannya. Dan prinsip perjanjian baru, ya, semua hukum seremonial di dalam hukum Taurat itu sudah ditiadakan. Hukum seremonial, berapa waktu yang lalu saya sampaikan, ya di dalam hukum Taurat itu ada 3 bagian. Ada hukum seremonial, ya, tentang aturan-aturan ibadah, ada hukum sipil tentang hak-hak sesama, ya siapa yang menipu sesama, dan hukum moral. Hukum moral ini tetap berlaku, ya. Hukum Kristus tetap berlalu, ya, untuk tidak membunuh, tidak mencuri. Nah, hukum perjanjian baru menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Berdoa harus dengan kekudusan dan kebenaran, ya. Apakah harus menjadi orang sempurna baru bisa berdoa? Karena dikatakan berdoa harus benar. Ya. Apakah kita harus menjadi orang sempurna dulu baru bisa berdoa dan menyembah Tuhan? Ya, kita lihat di Injil Lukas pasal 18 ada kisah tentang 2 orang yang datang ke dalam rumah Tuhan. Yesus katakan ada orang Farisi. Ya. Orang Farisi ini orang benar dalam tanda kutip atau orang yang merasa benar. Dan dia mengatakan, aku ini orang yang berpuasa berapa kali seminggu, ya aku membayar 1/10, ya aku, ya dibaca di rumah ya, Lukas 18 nih, ya bahkan mencela, aku tidak seperti pemungut cukai ini, ya ini orang yang tidak berintegritas orang ini, ya sehingga ya akhirnya tidak berkenan dan tidak dibenarkan. Dia pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan. Padahal dia mengatakan, oh Tuhan, ya, aku ini orang yang tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, ya, tidak seperti pemungut cukai ini. Ya. Tapi dia tidak berintegritas berarti. Ya, karena Yesus jelas mengatakan, ya orang-orang seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya ini dah suka ngomongnya baik tapi tidak, ya. Dan firman Tuhan menyatakan dia tidak pulang dengan tidak dibenarkan, tapi pemungut cukai. Ini orang berdosa, ya. Bukan berarti orang berdosa tidak bisa datang kepada Tuhan, harus benar, ya. Tapi orang berdosa mengakui dan memohon belas kasihan Tuhan. Ini berintegritas. Dia dosa, dia ngakui dosa. Kita tidak harus sempurna, belum ada orang yang sempurna, ya. Untuk kalau dikatakan datang kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran harus benar 100%, ya belum ada. Tetapi yang penting hatinya benar, ya. Mungkin bisa jatuh dalam perbuatan, ya, tapi hatinya benar seperti pemungut cukai ini. Dia orang berdosa, dia datang kepada Tuhan tapi dia mengakui. Ini orang berintegritas. Dia memohon belas kasihan dan dia mengakui, mohon belas kasihan supaya Tuhan ampuni, ya, dan Tuhan benarkan. Dan ini penting juga bagi kita setiap kita datang kepada Tuhan, ya kita berdoa kepada Tuhan, kita beribadah, ya mari, ya belum ada orang yang sempurna, tapi kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berintegritas, ya dengan tulus, dengan jujur, ya kalau mau beribadah kepada Tuhan. Ini ada baiknya sebetulnya tradisi atau liturgi yang beberapa gereja terapkan gitu. Sebelum ibadah, ya pemimpin pujian mengajak untuk berintrospeksi diri. Kalau ada kesalahan, kalau ada dosa, mari kita akui supaya kita datang kepada Tuhan dalam kebenaran gitu. Supaya kita memuji Tuhan, sudah Tuhan ampuni dosa kita. Ya, ini penting bahwa mari kita membangun kehidupan seperti itu. Ya, setiap kali kita berdatang beribadah, ya kita koreksi diri dulu. Kalau ada dosa minta ampun supaya kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Benar-benar menyembah Tuhan di dalam roh dan
kebenaran. Ya, di dalam setiap apa yang kita katakan, ya apa dosa yang kita lakukan, ya kalau kita datang dengan tulus, dengan jujur, kita percaya Tuhan akan mengampuni kita dan kita bisa datang menyembah Tuhan dalam kebenaran, ya dalam kebenaran, karena memang Tuhan katakan siapa yang menyembah aku harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi tidak boleh ada dosa sebetulnya kalau kita datang kepada Tuhan. Ya, dosa itu menghambat kan. Ya, apa yang menjadi penghalang untuk Tuhan mendengar doa kita? Dosa. Ya, Yeremia 5 ayat 25 juga mengatakan dosa sudah menghambat segala yang baik dari kasih karunia Tuhan. Ya, doa kita bisa tidak terdengar oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa tidak uluran tangan Tuhan bisa tidak nyampe ke kita. Berkatnya bisa tidak nyampe ke kita. Kalau ada dosa, karena dosa itu menjadi penghalang. Jadi penting Bapak Ibu untuk kita hidup dalam kebenaran. Datang kepada Tuhan juga beribadah dalam kebenaran. Ya, minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau sudah melakukan dosa, bereskan dulu sama Tuhan. Ya, sebelum pelayan-pelayan Tuhan juga ya harus bereskan dulu. Ada dosa, Tuhan ampuni. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, ampuni, akui tapi bereskan di hadapan Tuhan. Ya, baru kita bisa datang kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi ayat yang terakhir itu kita baca ya, enggak usah kita baca, Matius 5 ayat 23 itu dikatakan, jika engkau mempersembahkan korban persembahan ya di mezbah, kamu teringat ya ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ada orang yang sakit hati dengan kita. Tuhan katakan, tinggalkan persembahanmu dulu ya, pergi berdamai dulu dengan saudaramu, baru kembali untuk mempersembahkan. Ya, mungkin ini kalau dipraktekkan di sini nanti susah ya. Oh iya ya, ingat lalu tidak jadi ibadah gitu ya. Yang penting minta ampun. Ya nanti setelah ibadah aja didatangi ya. Tapi Tuhan mengatakan ini keras juga. Tinggalkan persembahanmu dulu di depan mezbah, pergi berdamai dulu. Ya jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya biarlah kita sesuai dengan tema kita untuk kita berdoa senantiasa, maka kita harus selalu benar ya. Berdoa, tetap berdoa berarti harus tetap berintegritas, karena doa tanpa integritas akan menjadi sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Aku muak dengan persembahanmu, kata Tuhan kepada bangsa Israel, kitab Yesaya. Aku muak dengan nyanyianmu, perayaanmu, tari-tarianmu, muak kata Tuhan. Karena apa? Karena mereka melakukan itu tapi mereka menumpahkan darah, mereka menelan janda-janda, menekan orang-orang miskin. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau hidup di dalam kebenaran, miliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kita selalu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan sehingga doa-doa kita juga boleh sampai ke hadapan Tuhan dan tidak terhalang ya oleh hal-hal yang berdosa. Amin. Mari kita katakan dengan sebuah pujian, ini hatiku Tuhan menyembahmu dengan tulus dan kagum kepadamu. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita menyembah Tuhan di dalam kekudusan, dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah, dalam doa-doa kita. Mari kita hidupi kebenaran firman Tuhan supaya doa kita tidak terhambat, berkat-berkat Tuhan tidak terhambat ya, untuk sampai kepada kita. Hati kita memang belum sempurna, kita butuh campur tangan Tuhan untuk menyempurnakan. Dengan tulus padamu Yesus, serahkan hatimu yang tidak sempurna, tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku.
lagi Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan hidup benar di hadapannya. Isi hati kita, bukan perbuatan-perbuatan kita. Mari berikan hati untuk disempurnakan, untuk dirubah, untuk ditegur oleh Tuhan. Padamu Yesus, katakan Tuhan, hatiku tidak sempurna. Aku perlu campur tangan-Mu Tuhan. Campur tangan-Mu dalam hidupku. Aku mengasihi-Mu, aku mau hidup dalam kebenaran-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin segenap hati, katakan Tuhan, aku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Di akhir ibadah kami, Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, dan pertolongan-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang telah memberkati kami pagi hari ini, ya Tuhan. Engkau terus akan berbicara kepada kami, melanjutkan firman-Mu dalam hidup kami, sampai itu menjadi kenyataan bagi kami, ya Tuhan. Tolong kami Bapa untuk terus arahkan hati kami hanya kepada-Mu, dan ketulusan hati kami, ya Tuhan, kayak boleh mengikut Tuhan dengan apapun yang harus kami hadapi. Kami percaya kekuatan-Mu menolong kami. Tuhan memberkati kami pagi hari ini. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, kehidupan ekonomi kami, ya Tuhan, kami percayakan kepada-Mu. Ya Bapak, kami berdoa supaya Tuhan menolong juga anak-anak kami. Dan di mana mereka menuntut ilmu, Tuhan berkati sekolah mereka, ya Bapak. Kami percaya juga Tuhan akan menolong anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit, Tuhan, beri terus kekuatan iman kepada mereka. Kau jamah mereka, Tuhan, berikan kesembuhan, dan biarlah mereka boleh terus berharap hanya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Bapa. Kami berdoa juga, ya Tuhan, untuk seluruh keberadaan kami. Kami percaya tangan-Mu yang berkuasa menolong kami untuk terus melekat dengan Engkau, ya Tuhan, dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan mendengar kami dan memberkati kami pagi hari ini. Tuhan memberkati, ya Tuhan, apa yang hendak kami lakukan hari-hari mendatang. Terpujilah Engkau, ya Bapa, segala hormat syukur kami naikkan bagi-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami persembahkan ibadah kami pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia di kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia, diberkatilah dengan keselamatan, diberkatilah dengan keamanan, diberkatilah dengan kedamaian, diberkatilah dengan kesehatan, diberkatilah dengan kemakmuran, diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah, diberkatilah Kabupaten Probolinggo, diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa itu yang akan mengalir dalam hidupmu, segala yang baik curahkan atasmu, dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya terus mengawali hati dan pikiranmu, dan Roh Kudus menuntun, memimpin saudara, mengurapi saudara, memakai saudara sekalian. Jadi berkat dimanapun kau ada, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.